Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Saya kalau hadir dalam situasi seperti ini kadang heran, takjub. Ini yang di depan kita manusia atau malaikat? Hujan lebat tetap aja pada duduk hadir menyimak. Sungguh malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu hadir di majelis yang semacam ini. Jadi nggak tahu, makanya saya suka kucak mata, ini manusia apa malaikat yang hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita ma'al kiramil bararah, bersama makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ngumpul dalam zikir kepada Allah, dalam salawat kepada Rasulullah, dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, dan cinta kepada para awliya, para salihin. Kita doakan guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, Al-Habib Umar Al-Mutahhar, Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf bin Abi Bakar bin Muhammad Segaf, wal Habib Ali bin Hasan, wal Habib Hasan Al-Jufri, wal Habib Umar, Masya Allah, dan segenap para habaib yang ada di Semarang ini, dan para kiai, para asatidzah, para tokoh masyarakat, bil khusus sahibul majlis Al-Habib Ridha Al-Khirid. Masya Allah, Alhamdulillah, berkah ini acara. Yang hadir bukan cuma manusia doang. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah, mereka adalah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan tidak ada kesedihan. Maknanya bagaimana? Apa mereka enggak punya rasa takut sama sekali? La, disebutkan, dijelaskan, ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya innallaha lam yajma' lil 'abd yaumain, innallaha lam yajma' lil 'abdi amnain wala khaufain. Allah Ta'ala tidak memadukan untuk seorang hamba dua rasa aman dan dua rasa takut. Cuma salah satunya, aman satu, takut satu. Enggak bisa dua-duanya takut atau dua-duanya aman. Bagaimana maksudnya? Barang siapa yang di dunia merasa takut, maka di akhirat dibikin aman oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang di dunia merasa aman, maka di dunia, di akhirat dibikin takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang rasa takutnya mereka habiskan di dunia. Takut kepada Allah, takut kepada Allah, takut akan hari kiamat, takut akan perhitungan, takut akan hisab, takut akan siksa kubur, takut meninggalnya gagal mengucapkan la ilaha illallah. Mereka adalah orang-orang yang di dunianya takut kepada Allah Ta'ala, maka di akhirat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Lahumul bushra, buat mereka kabar gembira. Mulai kabar gembira tersebut tatkala sakaratul maut. Subhanallah, banyak di antara mereka yang ketika sakaratul maut, malaikat Israel berwujud di hadapan mereka dengan wujud yang paling indah. Subhanallah, sehingga dibikin oleh Allah Ta'ala perlihatkan kepada orang tersebut tempat yang akan dia tempati di surganya Allah Ta'ala. Dan saat itu ahabba liga Allah wa ahabballahu liga'ah. Di momen itulah dia rindu perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun rindu untuk jumpa dengan dia. Meninggal dunia dalam keadaan rindu kepada Allah dan Allah rindu kepada dia. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bilang di dalam hadis, man ahabba liga Allah ahabballahu liga'ah, wa man kariha liga Allah karihallahu liga'ah. Barang siapa yang suka, yang rindu
yang cinta perjumpaan dengan Allah, Allah suka, cinta dan rindu jumpa dengan hamba tersebut. Yang benci, yang nggak suka, ya Allah juga nggak suka sama dia. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bilang, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Kita semuanya nggak suka kematian, dari sisi pedih, sakit, dan sakitnya seperti apa yang tahu orang yang udah nyobain daripada kematian tersebut. Dan yang kedua, nggak suka kematian karena perpisahan dengan yang dia cintai. Orang kalau meninggal dunia, kita mengira yang kena musibah itu adalah, yang musibahnya paling gede adalah keluarganya yang hidup, yang kehilangan si mayit. Kita mengiranya begitu. Kematian istri yang sedih suaminya, kematian anak yang sedih bapaknya, kematian bapak yang sedih anaknya, dan semacam itu. Kita mengira demikian. Padahal musibah dan kehilangan paling besar adalah si mayit itu sendiri. Maksudnya gimana? Kalau seseorang kehilangan suaminya, yang hilang satu, ya artinya mayitnya cuma satu. Dia berpisah dengan satu orang, keluarga mayit berpisah dengan satu orang, kehilangan satu orang. Tetapi mayit itu sendiri, dia berpisah dengan semuanya, dengan anak, istri, saudara, kerabat, tetangga, harta, aset, rumah, tempat tinggal, segala-galanya dia kehilangan saat itu. Sehingga kematian menyakitkan buat si mayit, bukan cuma fisik tetapi batin. Dari sisi ini, dari sisi ini kehilangan segala-galanya. Dan disebutkan bahwasanya Siti Aisyah bilang, kita semua nggak suka kematian, sakit dari sisi tersebut. Maka Nabi Muhammad menyatakan, ya Aisyah, mukmin apabila dia wafat meninggal dunia, Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kedudukan dia, tempat dia di surga, sehingga di momen itu dia rindu dan cinta kepada Allah, lupa sama kehilangan dan musibahnya dia. Dan Allah pun rindu untuk berjumpa dengan dia. Adapun kafir atau munafik atau asi, diperlihatkan tempatnya di akhirat hingga dia benci dan takut berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun benci untuk berjumpa dengan hamba tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Dan sungguh para wali-walinya Allah, mereka udah dapat kabar gembira mulai dari momen kematian. Sehingga banyak yang kita lihat meninggalnya senyum lebar, meninggalnya tertawa, meninggalnya berbahagia. Itu ulama itu dalam syair mereka, itu dalam kalimat hikmah mereka, ketahuilah kamu saat kamu lahir, kamu menangis dan orang-orang di sekelilingmu tertawa bahagia. Maka taatlah kepada Allah hingga saat kamu meninggalkan dunia, pindah ke alam fase berikutnya, orang-orang di sekelilingmu menangis dan kamu tertawa bahagia dengan hasil dan pencapaian yang kamu raih, yang kamu dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innal ladzina sabagat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha fahum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faz'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang ditetapkan oleh Allah ta'ala meraih keberuntungan dari Allah, mereka adalah orang yang terbentengi dan terlindungi dari murka Allah, dari siksa Allah, dari teror hari kiamat, sehingga la yasma'una hasisaha, enggak merasakan ketakutan yang dirasakan orang, enggak merasakan teror di hari kiamat, enggak tahu tentang itu semuanya.
Terus apa yang mereka alami? Pengalaman apa yang mereka rasakan di hari kiamat? Disebutkan di dalam Al-Quran, wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka berada di dalam hal-hal yang diidam-idamkan oleh nafsu mereka, oleh diri mereka di akhirat. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Ketakutan yang paling besar enggak membuat mereka gusar, enggak membuat mereka takut. La yahzunuhum, enggak membuat mereka sedih. Ketakutan yang paling besar. Sehingga orang, para aulia Allah yang sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hati mereka dipenuhi rasa takut kepada Allah hingga tidak menyisakan di dalam batin ruang untuk takut kepada selain Allah, untuk risau kepada selain Allah. La yahzunuhum al-faza'ul akbar. Ketakutan yang paling besar hari kiamat nggak bikin mereka takut. Kenapa? Mereka udah takut itu di dunia, sehingga di akhirat nggak takut lagi sama begituan. Dihilangkan rasa takut dari hati mereka sama sekali. Ketakutan yang terbesar, wala mereka takut sama wabah, sama virus, sama penyakit, sama musibah, sama gempa, sama banjir, sama erupsi gunung berapi atau tsunami. Enggak. Kenapa? Sebab mereka mengabdi, menyembah kepada Tuhan itu semua. Mereka menyembah Tuhan pencipta solusi dan pencipta problem. Mereka mengabdi, menyembah kepada Allah sehingga dibikin makhluk-makhluk tersebut, mau itu solusi, mau itu problem, tunduk dan patuh kepada mereka. La yahzunuhum al-faza'ul akbar. Itu disebutkan pernah di masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu gubernur Mesir menulis surat bahwasanya kami sekarang di Mesir ini dilanda kekeringan. Apa yang terjadi? Di Mesir ada sungai Nil. Bilang sungai Nil terputus. Maknanya terputus, berhenti mengalir. Airnya surut, nggak ada air yang mengalir di sungai Nil. Dan biasanya penduduk sekitar menyarankan dulu sebelum Islam, kami akan mengorbankan anak gadis, kami tumbalkan untuk sungai Nil hingga dia mengalir kembali. Dan datang desakan seperti itu di dalam Islam. Maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dia tulis surat kepada gubernurnya di Mesir, kalau datang surat saya ini, tolong surat yang di amplop satu lagi lemparkan ke sungai Nil. Ini surat saya tujukan untuk sungai Nil. Maka datanglah surat Sayyidina Umar, itu dibaca. Dia bilang kepada sungai Nil, wahai Nil, kalau seandainya kamu mengalir, dialirkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mengalir, maka mengalirlah. Kalau kamu mengalirnya kamu bukan dari Allah, maka kami tidak ada hajat kepada engkau. Dilemparkan itu surat, nggak lama itu sungai mengalir kembali, datang lagi aliran sungai, penuh lagi sungai Nil. Subhanallah. Di masa beliau pernah terjadi api yang muncul dari kaki bukit menuju ke Madinah, sebab Madinah dulu dikelilingi oleh gunung berapi, mungkin itu sumbernya dari gas. Api itu membesar mendekati pemukiman sahabat Rasulullah SAW di Madinah. Maka Sayyidina Umar perintahkan satu orang dari sahabat beliau, sahabat Nabi Muhammad, bilang, ini tongkat saya, pokoknya saya nggak mau tahu, api itu nggak boleh datang ke Madinah. Maka itu sahabat nggak tahu mau baca apa, mau komat kamit apa, tapi dia modal yakin kepada Allah, modal mahabbah dan cinta kepada Rasulullah. Diambil tongkatnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dihampiri api tersebut, dia berlari menyerang api tersebut dengan tongkatnya. Itu api itu makin mundur dan padam sendiri. Takut sama tongkatnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Disebutkan ada Safinah Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safinah namanya memang Safinah. Dia
khadimnya Nabi Muhammad, pembantunya Rasulullah, khidmat kepada Nabi Muhammad, sahabat Nabi. Ditugaskan oleh Rasulullah bawa surat untuk Raja Yaman, mengajak dia masuk ke dalam agama Islam. Maka perahu yang dia tumpangin itu karam di lautan, kapalnya pecah hingga dia berpegang dengan satu kayu dan terdampar di sebuah pesisir pantai dan tersesat, nggak tahu jalan kemana. Dia bersama beberapa sahabat beliau, mereka pun menempuh perjalanan cari perkampungan. Maka mereka dapati di hadapan mereka ada seekor singa yang besar, yang kelaparan, siap menerkam mereka. Maka Safina maula Rasulillah, dia datang menghampiri singa tersebut dan memberi salam, "Assalamualaikum ya Abul Harith." Salam atasmu wahai bapak singa, kata beliau. Saya diajak ngomong itu singa. Saya adalah Safinah, nama saya Safinah maula Rasulillah, sahabatnya Rasulullah. Kami ditugaskan oleh Nabi Muhammad, disuruh ke Yaman bawa suratnya Nabi Muhammad. Kapal kami pecah di laut dan kami terdampar di sini. Sekarang kami mau meneruskan perjalanan menyampaikan suratnya Rasulullah. Tunjukkan kepada kami di mana perkampungan hingga kami bisa mengambil bekal lagi dan melanjutkan perjalanan. Maka singa tersebut mengaum, mengisyaratkan, "Ayo sini." Dia datang mengajak para sahabatnya Rasulullah sampai ke perkampungan. Setelah itu menyalami ataupun mengaum kepada sahabat tersebut dan pergi. Hatta singa kenal kepada Nabi Muhammad, makhluk semuanya kenal kepada Nabi Muhammad, hujan kenal kepada Nabi Muhammad, banjir kenal kepada Nabi Muhammad, api kenal kepada Nabi Muhammad. Itu besok hari kiamat, mukmin ketika jalan di atas sirat yang membentang di atas neraka jahanam, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, itu api neraka berkata, "Juz ya mu'min fa inna nurak tudfi'u nari." Segera lewat wahai mukmin, sebab cahayamu membakar aku, cahayamu memadamkan apiku. Neraka enggak kuat dengan cahaya keimanan seorang mukmin. Disuruh cepetan berlalu. Subhanallah. Hatta di antara para wali-walinya Allah Ta'ala, mereka diperintahkan masuk surga, tapi mereka enggan. Mereka bilang, "Tunggu dulu, kami mau mencari teman-teman kami yang ada di neraka." Begitu, dan dikeluarkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka mengancam kepada neraka tersebut, "Keluarkan fulan, 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 atau kalau tidak kami sendiri yang akan masuk menarik keluar. Kalau kamu padam jangan salahkan kami." Dan itu bukan hal yang tidak masuk akal di dalam syariat. Nabi Muhammad menyebutkan di dalam hadis, beliau bilang bahwasanya shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dirahasiakan memadamkan murkanya Allah. Mana yang lebih besar, api neraka atau murkanya Allah? Api neraka makhluknya Allah. Api neraka adalah simbol dari kemurkaannya Allah. Salah satu simbol kemurkaan Allah adalah dengan api neraka tersebut. Dan murkanya Allah lebih agung, lebih dahsyat, lebih menakutkan daripada api neraka. Yang bikin neraka panas karena murkanya Allah Ta'ala. Yang bikin surga nikmat karena ridhonya Allah Ta'ala di dalam situ. Wahakadha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang dirahasiakan memadamkan murkanya Allah Ta'ala. Sehingga para wali-wali terdahulu itu banyak di antara amalan mereka itu sedekah yang dirahasiakan, termasuk sahibul haul Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf. Amalan beliau yang banyak orang nggak tahu, sedekah yang dirahasiakan. Dia ngasih sedekah kepada semua orang, nggak pilih-pilih, yang taat, yang maksiat, yang pendosa, yang orang merasa jijik melihatnya, tetap disantuni oleh Habib Ja'far bin Muhammad. Hati yang penuh rahmat dan kasih sayang kepada semua tanpa pilih-pilih, radhiyallahu anhu arda. Sehingga disebutkan bahwasanya mereka para wali abdal, inna abdala ummati, para wali-wali abdal dari umatku,
mereka mendapatkan kewalian mereka itu bukan dengan banyaknya sholat atau banyaknya puasa. Yaqul Imam Al-Haddad, maknanya bahwasanya puasa mereka banyak, sholat mereka banyak, ibadat mereka banyak, zikir mereka banyak, tetapi faktor yang membuat mereka meraih anugerah kewalian abdal dari Allah bukan itu sebab utamanya, tetapi sebab utamanya adalah salamatus sudur, hati yang selamat dari kebencian, kedengkian, sakhawatin nafs, warahmah bikulli muslim, rahmat, kasih sayang, kedermawanan batin kepada setiap muslim. Dari sisi ini mereka meraih kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala. Wa kana al-imam Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri, ini Al-Bahr sama Al-Kaf sama, balik-baliknya kepada Al-Jufri. Hadal Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr satu keturunan dengan Al-Habib Ja'far bin Muhammad, sahib risalah risalah Salatil Mugharrabin. Beliau satu kali hadir majlis. Tatkala hadir majlis di satu kampung, itu yang punya rumah bilang, Habib, waktu Habib Ja'far Al-Habib Hasan bin Saleh mau masuk rumah, itu doakan itu anak-anak muda, anak-anak jalanan yang pada nongkrong. Loh kenapa? Mereka enggak menghargai majlis, orang majlis malah mereka nongkrong, meresahkan orang-orang yang mau datang, bikin resah masyarakat, enggak menghormati majlis, enggak menghormati ulama, sumpahin mereka. Maka Habib Hasan bin Saleh diangkat tangannya kepada Allah, dikira mau disumpahin, enggak taunya dia malah berkata, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau gembirakan mereka di dunia, maka gembirakan orang-orang tersebut di akhirat. Sampai dia bilang, saya suruh sumpahin kok malah didoakan, kok begitu doanya? Maka dijawab oleh Imam Hasan bin Saleh, enggak ada jalan untuk gembira di akhirat kecuali kalau mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus masuk dengan rahmat tersebut. Itu orang-orang anak muda yang lagi nongkrong melihat Habib Hasan bin Saleh dari jauh ngadep kepada mereka sambil ngangkat tangan doa. Mereka bilang, kita mampus, kita celaka, disumpahin oleh Habib Hasan bin Saleh. Habis bagaimana? Buruan kita minta maaf, kita taubat. Langsung pada berbondong-bondong menghampiri Habib Hasan bin Saleh, hadir majelisnya, taubat saat itu juga dan menjadi orang-orang salihin. Berkat apa? Rahmat dan kasih sayang. Dan orang, para penyebar rahmat, para aulia Allah, orang yang dirahmati oleh Allah, menjadi sumber rahmatnya Allah di muka bumi. Dan itu terbukti rahmat mereka kepada sesama, demikian luas hati mereka, demikian penuh cinta kepada sesama. Warisan dari Nabi Muhammad, dilemparin batu, dilemparin kotoran, diperangi, Nabi malah bilang, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun, beri hidayat kepada kaumku sebab mereka enggak mengetahui. Rahmat kasih sayang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang unik dari firman Allah Ta'ala ini, bahwasanya mereka orang-orang tersebut la yahzunuhumul faza'ul akbar tatalaqahumul malaikatu, malaikat satu demi satu bergantian menghampiri mereka. Bukan cuma satu, tatalaqahumul malaikah, malaikat turun temurun saling menjumpai mereka. Tatalaqahumul malaikah alla takhafu, jangan kalian takut. Itu malaikat bilang kepada mereka para aulia, jangan kalian ketakutan. Wala tahzanu, jangan kalian bersedih, jangan sedih. Ini di hari kiamat. Terus suruh ngapain? Disuruh absyiru, bergembiralah, disuruh bersukacita, disuruh bergembira. Yang takut orang lain, jangan kalian. Yang sedih biar orang lain, jangan kalian. Takut kalian udah habis di dunia, takutnya kepada Allah. Sedih kalian akan akhirat udah habis di dunia. Di sini absyiru, bergembiralah, bersenang-senanglah. Dengan apa? Bil jannah, dengan surganya Allah, allati kuntum tu'adun, yang kalian dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Dan disebutkan di dalam ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya
innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faza'ul akbar tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ini adalah hari kalian. Tahu gak, ini kalimat dari Allah Ta'ala. Quran itu luar biasa. Allah Ta'ala mengungkapkan hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ini hari kalian yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Disebutnya apa? Hari kalian. Apa tuh hari kalian? 17 Agustus harinya bangsa Indonesia, ya kan? Pengantin kawin, ini harinya dia. Ulang tahun, harinya fulan. Masya Allah. Kemarin kita hadir ulang tahunnya JSN di Pekalongan, harinya JSN. Allah bilang kepada para wali-wali tersebut dan dikirim para malaikat untuk bilang hadza yaumukum, ini harinya kalian. Ini hari kiamat, harinya kalian. Hari apa? Hari kegembiraan, hari anniversary, hari kemenangan, hari kejayaan, hari kesuksesan. Orang kalau mau sukses di situ kesuksesan. Kesuksesan yang lain semu. Kesuksesan yang asli itu di hari kiamat. Yang sukses adalah Habib Ja'far bin Muhammad. Yang sukses Maulana Ja'far Shadiq, Sultan Kudus, Sunan Kudus. Yang sukses para wali songo radhiyallahu anhum ajma'in. Yang sukses para aulia, para salihin. Mereka orang-orang sukses yang sejati. Hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Ini hari kalian yang dulu dijanjikan Allah untuk kalian. Subhanallah. Dalam ayat yang lain, lahum ma yasha'un, bagi mereka apapun yang mereka kehendaki. Walidzalik itu Sahibul Jauhar bilang wal auliya dzawu karamatin rutab wa man tahau liwaladin min ghairi ab. Sahibul Zubat, para wali-wali memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala dan punya keramat yang beragam. Dan karamat aulia, mukjizatnya para nabi-nabi bisa terjadi keluar dari tangannya wali-wali ala sabilil karamah. Tapi kalau udah keluarnya di tangan wali disebutnya keramat. Perkara kharigul adah kalau di tangan nabi-nabi namanya mukjizat. Dan apa yang terjadi dalam bentuk mukjizat bagi para nabi-nabi bisa terjadi kejadian yang sama, serupa atau mendekati. Untuk siapa? Untuk para wali-wali, tapi namanya karamat. Ada dalam aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sahibul Jauhar bilang wa athbitan li awliya karamah faman nafaha fambidzan kalamah. Yang ingkar kepada keramat para wali-wali maka buang omongannya. Di dalam Al-Quran, waktu Nabi Sulaiman minta didatangkan, dibawakan singgasananya Ratu Balqis dari Yaman, disuruh bawa ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Jaraknya ribuan kilometer dari Yaman ke Baitul Maqdis. Itu kalau naik pesawat itu 3 jam perjalanan dari Yaman ke Baitul Maqdis. Disuruh bawa dari Marib sana ke Baitul Maqdis. Ifrit bilang, pokoknya kamu tidak beranjak dari majelismu melainkan itu singgasana sudah datang. Berapa ratus ton beratnya itu singgasana yang terbuat dari batu yang besar. Ifrit bilang, saya cuma perlu waktu beberapa jam untuk bawa ke sini. Ini teknologi ribuan tahun yang lalu. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Berkata seseorang yang diberikan ilmu, punya ilmu dari Alkitab, dari kitab suci, punya ilmu, dan Allah Ta'ala tunjukkan ilmunya ada di dalam Alkitab, dalam kitab suci. Dalam kitab suci ada ilmunya itu. Ini orang menggali ilmunya dari kitab suci. Saya yang bawakan singgasana tersebut, yang rajanya jin, perlu waktu berjam-jam, saya bawakan sebelum matamu berkedip. Sebelum matamu berkedip, udah saya bawakan itu singgasana. Langsung hadir di depan Nabi Sulaiman singgasana tersebut. Masya Allah. Dan orang tersebut yang bawakan singgasana itu bukan nabi, bukan rasul, bukan jin, bukan malaikat, manusia. Wali min auliyaillah, wali dari kalangan Bani Israel, apalagi aulia dari kalangan umat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang nggak percaya dengan keramatnya wali, nggak masuk akal, ya akal dia akal tikus. Tapi kita mukmin diberi akal, diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana di dalam Al-Qur'an karamat untuk ashabul kahfi, ahlul kahf, mereka bukan nabi, bukan rasul, diselamatkan oleh Allah taala, ditidurkan 309 tahun. 300 tahun Masehi, 309 tahun Hijriyah. Ini Al-Quran demikian hebat. Secara mendetail itu disebutkan walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu tis'a. Mereka tinggal di gua mereka 300 tahun plus 9. Ajib. 300 plus 9. Ahli tafsir bilang kalau pakai hitungan matahari 300 tahun perputaran matahari syamsiyah atau masehi. Tapi kalau pakai perhitungan bulan atau hijriyah itu jadinya plus 9 tahun. Sebab satu tahun masehi itu selisihnya dengan tahun qamariyah 11 hari. Maknanya bahwasanya per 100 tahun selisihnya 3 tahun. Per 100 tahun selisihnya 3 tahun. Kalau 300 tahun plusnya 9. Demikian sempurna Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Nggak ada yang luput daripada Al-Quran tersebut. Alhamdulillah. Nah karenanya percaya kepada para wali-wali, percaya kepada ilmu mereka adalah bentuk kewalian kecil, kata Imam Junaid. Al-Junaid bilang at-tasdiq bi'ulumina wilayah sughra. Percaya kepada ilmunya kita itu adalah kewalian kecil. Percaya aja. Tapi ingkar kepada para wali-walinya Allah, apalagi sampai memusuhi mereka, itu berbahaya, bisa menyebabkan orang matinya su'il khatimah. Ta'adab, jaga adab kita kepada para wali-wali, husnudzan kepada mereka. Kita diperintahkan husnudzan kepada muslim yang biasa, apalagi muslim yang luar biasa, seperti sahabat Rasulullah, seperti keluarga Rasulullah, seperti para ulama aulia wassalihin, seperti para sunan, para aulia utisya yang merupakan para wali-wali yang menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Husnudzan, sangka baik kepada mereka. Dan itu yang diajarkan Rasul sampai menugaskan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, suruh ngapain? Suruh ketemuin Uwais Al-Qarni, Uwais bin Amir Al-Qarni. Nabi Muhammad bilang, ya Umar, ya Ali, idza lagitumah agri'ahu minni salam. Wahai Umar, wahai Ali, kalau kalian berjumpa dengan Uwais bin Amir, sampaikan salam saya kepada dia. Dan minta kepada Uwais, memohonkan ampunan Allah bagi kalian, pasti kalian diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Wafat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab jadi khalifah. Di akhir masa khilafah Sayyidina Umar bin Al-Khattab baru berhasil mereka menemukan Uwais Al-Qarni dan menyampaikan salamnya Rasulullah dan minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Mereka nggak bilang kita sahabatnya Nabi, saya Amirul Mukminin, saya khalifah. Nggak bilang saya sepupu Rasulullah, misanannya Nabi Muhammad, menantunya Nabi Muhammad, pintu dari kota ilmu sebagaimana ucapan Nabi Muhammad. Nggak bilang begitu. Tapi mereka bahkan terhadap junior mereka hormat, mereka berakhlak, mereka adab, mereka husnudzon dengan prasangka husnudzon yang sangat tinggi, yang luar biasa. Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad. Waktu Sayyidina Umar mau pergi haji, Nabi bilang kepada Sayyidina Umar mau pergi haji, rukun Islam. Terus minta izin kepada Nabi Muhammad, mau haji, rukun Islam, minta izin. Kenapa minta izin? Sebab dia belajar adab kepada Nabi Muhammad. Makanya disunnahkan orang mau pergi haji, izin kepada para aulia, kepada salihin. Datang Sayyidina Umar kepada Rasulullah, saya izin pergi haji. Nabi bilang apa? La tansani min du'aika ya ukhai. Jangan lupakan saya dari doa-doamu wahai saudaraku.
Rasul nitip doa kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Akhlak. Apa Nabi perlu kepada doanya Sayyidina Umar? Atau Sayyidina Umar, Sayyidina Ali perlu kepada doanya Uwais Al-Qarni? Nabi depan mereka minta aja sama Rasulullah, selesai. Dan tidak diragukan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali lebih afdal, lebih mulia daripada Uwais Al-Qarni. Tapi kemuliaan mengajarkan adab dan akhlak, memuliakan tiap orang yang mulia, yang hidup di zaman manapun juga. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai bilang di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Uwais Al-Qarni memberikan syafaat fi mithal Rabi'ah wa Mudhar, memberikan syafaat sejumlah suku Rabi'ah wa Mudhar, itu suku yang terbanyak di Jaziratul Arab. Uwais Al-Qarni bilang masukin syafaat sejumlah mereka, jutaan jumlahnya, itu masuk surga. Begitu dengan syafaatnya Uwais Al-Qarni, sejumlah mereka wali dari umatnya Nabi Muhammad. Dan umatnya Rasulullah, kebaikan yang ada di tengah-tengah mereka bagaikan hujan, bagaikan air hujan. Bagaimana? Tumbuhan kena hujan subur. Yang bikin dia subur tetesan pertama atau tetesan terakhir? Yang bikin tumbuhan subur, pohon berbuah, tetesan hujan yang pertama atau tengah atau terakhir? Enggak juga. Ya. Yang mana aja sama, yang mana aja sama. Nabi bilang ummati kal matar, umatku bagaikan hujan, awalnya, tengahnya, akhirnya semuanya baik, semuanya berkah, semuanya manfaat. Sampai Nabi bilang la yajidanna ibnu Maryam fi ummati mithl hawariyih, sungguh Isa ibn Maryam ketika turun di akhir zaman akan menemukan di kalangan umatku orang-orang yang sama seperti kaum Hawariyin. Ring satunya Nabi Isa ibn Maryam, sahabat teristimewanya beliau, kaum Hawariyin yang disebut di dalam Al-Quran. Nabi bilang dia bakal menemukan di umat yang terakhir, di potongan yang terakhir dari umat Nabi Muhammad, wali-wali sekaliber kaum Hawariyin. Syekhana Al-Habib Umar, beliau bilang Nabi Isa sampai saat ini beliau diangkat oleh Allah, tinggal di langit, di surganya Allah Ta'ala hampir 2000 tahun, lebih kurang sekitar 2000 tahun. Dan dia akan turun di umat yang terakhir, di generasi yang terakhir dari umat ini, ketika Dajjal dan fitnah merajalela setelah Imam Mahdi. Nabi bilang Sayyidina Isa diangkat oleh Allah dan turun di akhir zaman. Itu Nabi Isa, kata Habib Umar, 2000 tahun sampai saat ini lebih kurang 2000 tahun di langit, nongkrongnya, duduknya, majelasnya bersama para malaikat-malaikat Allah, bersama para malaikat-malaikat. Nggak ada yang ngomongin dunia, nggak ada yang ngomongin politik, nggak ada yang ngomongin urusan harga naik, harga turun, apa naik, apa turun juga masa bodoh. Nggak ada begituan. Malaikatnya Allah duduknya tuh. Kita pernah hadir majelis wali-wali lagi kumpul, majelisnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, majelisnya para aulia wa salihin, Masya Allah, yang diomongin nggak ada dunia, yang mereka omongkan itu semuanya perkara-perkara tinggi akhirat, ma'rifatullah, luar biasa. Nah itu Nabi Isa, lawan bicaranya para malaikat 2000 tahun dalam keadaan demikian. Terus nanti ke dunia, Habib Umar cerita, ketika turun ke dunia, apa iya bakal ketemu lawan bicara yang selevel dengan beliau? Bakal ketemu gak lawan bicara yang selevel dengan beliau? Billah, Allah Ta'ala akan ciptakan generasi yang siap menjadi teman duduknya beliau di akhir umat ini. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita di safnya mereka, di barisan mereka, pecinta para aulia, para salihin, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan di dalam syafaat mereka. Wah, ini hujan yang turun, insya Allah memadamkan murkanya Allah. Hujan yang turun memadamkan api maksiat yang kita lakukan dan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, beliau kalau masuk waktu sholat,
Dia bilang kepada teman-temannya, gumu ila narikum allati awgadtumuha fa'atfi'uha. Sayyidina Abu Bakar kalau dengar panggilan salat, dia bilang kepada kawan-kawannya, berdirilah kalian menuju ke api yang kalian nyalakan, yakni api kemaksiatan. Hampiri api kemaksiatan yang kalian nyalakan, padamkan dengan salat tersebut. Wah, insyaallah apa yang turun ini memadamkan daripada api kemaksiatan dan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dijadikan kita cinta kepada keimanan, cinta kepada ketaatan, cinta kepada kebaikan, cinta kepada setiap orang yang baik, yang takwa kepada Allah Ta'ala di zaman manapun mereka hidup. Dan Allah Ta'ala tanamkan di dalam hati kita kebencian kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, kepada pelanggaran dan perbuatan dosa. Dan dijadikan kita berkumpul besok di hari kiamat di tempat yang aman bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma'hum wa fihim daiman fid dardi wal akhirat, nadkhul ma'a Taha wa alih fi sufufil awwalat birahmatika ya arhamar rahimin. Ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Alhamdulillah yang menurunkan hujan untuk mensucikan kita, untuk mensucikan dosa-dosa kita, untuk mensucikan hati kita, untuk mensucikan fikiran kita. Nikmat dari Allah Ta'ala. Yang menurunkan hujan Allah. Ada yang lain selain Allah yang menurunkan hujan? Nggak ada. Dan dipilih kita yang diguyur. Orang buat konser rela duduk kehujanan, kita buat Nabi Muhammad, buat berzikir. Ini hujan tiap tetes yang turun besok hari kiamat menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, sebagaimana disebutkan dalam hadis, itu debu fisabilillah nggak bisa nyampur dengan debu neraka jahanam. Kalau dia terkena debu fisabilillah, khalas nggak kena neraka. Wah, ini kita tetesan yang turun fisabilillah. Wah, insyaallah memadamkan api neraka yang ada di hadapan kita, memadamkan api dosa yang ada di hadapan kita, disucikan rumah kita dari dosa dan kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Waghfir li kulli dhunub, ustur li kulli al-uyub, wakshif li kulli al-kurub, waqfi adha al-mudhin, ikhtim bi ahsan khitam. Idza dana al-insiram wa hana hinul himam wa zada rajhul jabin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.